Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustaz Haji Ahmad Nawawi MA, yang terhormat Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Barokah yang dirahmati Allah SWT. Mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik, hidayahnya dan inayahnya pada kita semua, sehingga kita masih diberikan Islam, iman, dan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul dalam kajian kuliah subuh di Masjid Al-Barokah. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan insyaallah kepada kita semua umatnya, agar mendapat syafaat di yaumul akhir nanti. Sebelum kita memulai kajian kuliah subuh pada pagi hari ini, selama 40 menit ke depan, marilah sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Ustaz Haji Ahmad Nawawi MA dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Faya ayyuhal hadirun, ya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Mengawali pengajian ini, mari ikuti bacaan Al-Quran saya, bacaan yang rutin kita baca di setiap rakaat salat kita. Kita pakai ini aja ya, irama yang umum, ros, yang sering dibaca oleh Imam Sudais. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
kitab Tafsir Munir atau Tafsir Nawawi Syekh Nawawi Al-Bantani, ayat yang berbunyi Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu ayat. Ini ayat ke-7. Atau yang kedua, ayat yang ke-6 itu Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Satu. Ayat ke-7-nya terakhir. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi jika Fatihah Bismillah dijadikan ayat pertama, maka kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu satu ayat ke-7. Tapi kalau bismillah tidak dicantumkan sebagai salah satu ayat pertamanya alhamdulillahirabbil alamin, maka ayat ke-6-nya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, ayat ke-7-nya apa? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di antaranya di dalam tafsir dijelaskan dan di hadis dijelaskan bahwa ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hamidani alayya abdi ar-rahmanir rahim athna alayya abdi maliki yaumiddin majadani alayya abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hadza haqqu abdi wa hadza haqqu abdi hadza haqqi wa hadza haqqu abdi. Dan kemudian pada ayat berikutnya ihdinas siratal mustaqim hadza haqqu abdi siratal ladzina an'amta 'alaihim hadza haqqu abdi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin hadza haqqu abdi. Jadi ada hak hamba dan ada hak Allah. Hak Allah itu ada 4. Pertama alhamdulillahirabbil alamin, kedua ar-rahmanir rahim, ketiga maliki yaumiddin, yang keempat iyyaka na'budu. Hak kita, hak hambanya dari kalimat wa iyyaka nasta'in, satu ihdinas siratal mustaqim, dua siratal ladzina an'amta 'alaihim, ketiga, keempat ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita bicarakan sekarang hak kita, hak hamba. Apa hak kita? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hak kita. Jadi setelah kita kesucian kita, kemurnian kita dalam beribadah hanya kepada Allah, hanya hak-hak Allah saja yang kita utamakan, maka kita diberi hak untuk ditolong. Wa iyyaka nasta'in, apa yang kita minta pertolongan Allah yang utama? Satu, ihdinas siratal mustaqim, bimbing kami, arahkan kami, tunjukkan kami, hidayahkan kami ya Allah ke siratal mustaqim. Apa siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya hamba-hambamu yang telah Engkau beri nikmat. Dijelaskan dalam ayat yang lain, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Para nabi, siddiq, syuhada dan saleh. Inilah kelompok-kelompok yang dapat nikmat. Mudah-mudahan kita termasuk dari kelompok ini. Kalau nabi nggak mungkin kita. Kalau siddiq insya Allah, syuhada insya Allah, solih insya Allah, atau paling enggak dekat dengan mereka. Inilah orang yang dapat nikmat di dunia, mulia di dunia, insya Allah dekat dan sangat mulia di akhirat nanti. Dan yang berikutnya kita menyatakan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukannya jalan orang-orang yang murka dan jalan-jalan orang yang tersesat. Jadi kalau Bapak Ibu
Ini kan kita punya dua tapak tangan Pak ya. Coba perhatikan tapak tangan Bapak. Kau perhatikan tapak kanan. Oke. Dibenggarkan kali coba lihat. Aduh nasib di sini dia Pak. Ya. Tuh lihat Pak. Ini ada angka 1 dan angka 8. 1 dan 8, betul Pak? Kelihatan semua. Cuma kita beda-beda, pasti nggak sama, pasti. Dari miliaran manusia nggak ada yang sama. 1 dan 8, ya, 18. Oke, 1 ditambah 8 9. Oke, kan lihat tapak kanan kiri. Ada nasib lagi Pak. Ibu coba lihat. Perhatikan ini 8 dan 1. Iya, 8 1 9. Atau ini 9, ini 9. Ini berapa? 99. 9 tambah 9 berapa? 9 tambah 9 berapa? Berapa? 18. Salah, 9. 9 kali 9 berapa? Salah, 9 juga. Pokoknya saya, kan begitu ya. Sekarang ngitung juga Pak, terserah kita, kan begitu ya. Walaupun dikasih input pun tetap aja pokoknya saya, kan begitu ya. Menginput data saja Pak, kalau komputer itu udah setting, walaupun orang tambah berapa tetap aja angka saya menang, betul Pak? Cuma di alam lain Pak. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, Masya Allah, mudah-mudahan kita memiliki asmaul husna dalam diri kita. 99. Adu nasib kanan dan kiri. Perhatikan Bapak, ini kalian perhatikan. Ini bukannya sembarang obat. Langsung jualan obat tuh. 9. Perhatikan tangan kita Pak. Saya pinjam ini enak kali ya. Ustaz, apa namanya? Mik yang situ aja. Udah nyuruh orang pagi-pagi. Iya gitu. Bukan nyuruh, ini minta tolong Pak. Kejauhan Ustaz. Kejauhan. Bapak Ibu perhatikan telapak kanan Pak. Perhatikan betul Pak. Kanan. Perhatikan juga bandingkan dengan telapak kiri. Tolong Pak lihat kanan dan kiri. Pak Ibu, kalau kita berdoa di luar sholat, tapak tangan kita itu begini. Perhatikan tangannya, satukan garis tangannya, yang kanan dan kiri disatukan sehingga nyatu Pak. Nyambung banyak, nyambung. Kemudian juga diraus, di ruas sebelahnya Pak. Di kelingking dengan kelingking juga satu lagi. Coba perhatikan aja. Nah, jangan sampai enggak harus disatukan. Jadi nyambung Pak. Betul nyambung kan? Sudah nyambung. Connect. Baik. Lihat Pak, kanan dan kiri itu ini hanya survei. Kanan dan kiri memang rautnya sama, tapi sedikit beda. Mana yang lebih sederhana, kanan atau kiri? Mana yang lebih simpel, kanan atau kiri? Mana yang lebih kompleks? Lebih rumit mana? Bukan tergantung orangnya. Ini sunatullah Pak. Sunatullah. Makanya Imam Ghazali dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin sampai-sampai beliau mencantumkan doa ketika kita sedang membasuh tangan wudu. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Allahumma ya Allah, berikanlah kepadaku catatan amal kitab dari tangan kanan ini ya Allah, dan berikan kepada saya itu hisab yang mudah ya Allah, perhitungan yang mudah ya Allah. Ini kalau kita nanti di akhirat dapat surat dari sini, ini kabar gembira bersyukur. Mudah-mudahan ashabul yamin, kelompok kanan. Apalagi ada lagi kelompok kanan yang super, hisaban yasir, hisab yang mudah sampai bisa dikatakan nggak dihitung sama sekali hisab, nggak dihitung sama sekali amalan, sudah langsung ke surga. Mau tanpa dihitung lagi, minta ke surga aja kamu mau
mau dapat raskin ataupun bansos, mau antri atau langsung dapat, itu spesial. Kiri perhatikan. Wa'udzu bika an tu'tiyani kitabi bisyimali aw bi wara'il dhahri. Allahumma ya Allah, jangan Engkau berikan kepada aku catatan amal di sebelah kiri atau dari belakang ya Allah. Kalau dari belakang juga tanpa dihisap. Jadi kalau dapat catatan amal yang dari belakang enggak pakai dihisap, mau masuk neraka enggak pakai dihisap lagi. Tuh. Kayak durian kan? Durian kalau udah busuk, bau, itu enggak. Akhir udah buang aja. Tapi kalau masih bagus lumayan, masih kepilih Pak belakang dibuangin masih lumayan. Gitu. Kita minta tangan kiri ini jangan menerima amalnya. Karena itu kerumitan kalau kita di sebelah kiri dan di tempat-tempat yang kotor. Betul? Meskipun cincin kita taruh di sana. Kaum muslimin rahimakumullah, itu barangkali mengajar kita seringkas dalam surat Fatihah. Ingat tangan kanan dan tangan kiri. Apa tangan kanan? Tangan kanan ini kan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Asal lihat. Hanya sistem Islamnya, hanya jalan Islamnya. Jalan yang menunjukkan dari kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun. Quran, Al-Quranul Karim, petunjuk hidayah kepada orang bertakwa. Lainnya kita puasa saum Ramadan tujuannya apa? La'allakum tattaqun, dengan harfut targhib, dengan pengharapan agar kamu bertakwa. Orang bertakwa itu hanya ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, dia menghindar dari sebelah kiri. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang kau murka, dan juga bukan jalan yang orang tersesat ya. Syekh Nawawi Al-Bantani menyatakan yang dimaksud ghairil maghdubi ay ghairi dinil yahud alladzi ghadaba, bukannya jalan agama Yahudi, aturan-aturan hidup yang dirancang oleh Yahudi. Al-maghdub, yang mereka dimurka, yang Allah ghadaba, murka kepadanya. Waladdallin, Abdallin itu adalah ayat wairidin nasara, bukan jalannya nasara. Mengapa dia nasara? Alladzina dhallu 'anil Islam, mereka yang tersesat, tidak menggunakan Islam. Yang dia gunakan apa? Jalan hidup yang konsepnya dibuat oleh si al-maghdub, yaitu al-Yahud. Jadi orang Nasara itu menggunakan kitab karangan siapa? Karangan al-Yahud, orang-orang Yahudi. Wa wailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila wa wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. 3 kali disebut wail, celaka. Pada siapa? Orang yang ngarang-ngarang kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dia katakan lagi, ini dari Allah, padahal buatan dia. Dia bilang ini dari hadza min indillah. Mereka mengatakan, al-Yahud mengatakan ini kitab asli dari siapa? Dari Allah. Jadi dia nggak pede, Pak. Apa nggak pede? Nggak percaya diri. Ini kitab gunakan, ini buah karya saya. Dia bersandar kepada siapa? Allah. Jadi jualannya nggak laku. Pakaian nama jualan atas nama Allah. Dan Allah nyatakan celaka atas usaha mereka. Itu si al-maghdub.
Nah, Abdul itu menggunakan kitab karangan mereka. Makanya disebut Abdul. Wa yuqalu maghdub alaihim humul kuffar. Yang dimaksud juga yang kedua, pemahaman kedua, al-maghdub itu adalah orang-orang al-kuffar, kaum kufar, orang-orang yang menolak ajaran-ajaran Allah dan Rasul, ajaran Islam, ajaran-ajaran yang pernah dulu di masa dulu Allah berikan kepada Musa alaihissalam Taurat. Dia tolak Taurat kepada siapa? Zabur siapa? Nabi Daud, dia tolak Zabur. Kepada Nabi Isa, dia tolak Injil. Meskipun berikutnya dia mengatakan ini Taurat, padahal bukan Taurat. Karena jualannya nggak laku kalau nggak menggunakan istilah Taurat atau Injil, padahal bukan. Itu al-maghdub adalah al-kuffar, siapapun mereka yang di luar Islam. Ad-dallun, ini luar biasa ya. Syekh Nawawi Al-Bantani, gurunya dari gurunya Kiai Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau asli dari Jawa, Sejawi Al-Bantani, Banten. Siapa Abdul? Humul munafiqun. Mereka orang-orang munafik. Penafsiran yang luar biasa. Bagi dia Abdul itu orang munafik. Orang munafik itu tersesat sebenarnya. Tahu jalan yang benar, malah nyari jalan yang salah. Dia tahu yang benar dibujur, tapi dia paksakan dirinya untuk berbohong dan curang. Ini al-munafiq itu. Sumber kerusakan dunia itu adalah kebohongan. Sampai Nabi Adam alaihissalam terjerumus, ya, keluar dari surga karena lantaran dibohongin sama siapa? Sama siapa? Sama iblis. Al-munafiqun. Mengapa beliau menafsirkan demikian? Sebab fi talati asyarata ayatan. Begitu. Di sini dikatakan oleh beliau yang pertama disebutkan siratal ladzina an'amta alaihim. Ini di ayat berikutnya Al-Baqarah dia katakan itu ada 4 ayat. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun sampai dengan wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu kaitan kata beliau ini Syekh Nawawi Bantani, kalimat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Nah, sementara yang berbicara al-kuffar, orang-orang kafir, ayat 6 dan 7, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Namun munafik disebutkan pada ayat ke-8 sampai ayat yang ke-20. Wa minan nasi may yaqulu amanna dan seterusnya. 13 ayat. Jadi 5 orang muslim, 2 kafir, terus 13. Demikian kata penjelasan beliau. Kaum mukminin rahimakumullah. Hari ini kita berada di bulan yang luar biasa. Mudah-mudahan kesempatan Ramadan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini bulan gembleng, bulan tarbiyah. Cocokkan diri kita kalau kita benar-benar orang bertakwa, bukan orang kafir atau munafik. Bapak Ibu ingat ada 3 waktu. Satu sholat, wabil subuh. Kedua Jumat. Yang ketiga Ramadan. As-sholawatul khamsu, sholat yang 5. Dan pimpinan sholat adalah subuh. Alhamdulillah hari ini kita sampai di sini subuh. Yang kedua
wal jumu'atu ila jumu'ati, Jumat ke Jumat. Ini sayyidul ayyam, penghulunya hari. Kemudian yang ketiga Ramadan wa Ramadan, Ramadan ke Ramadan. Ini sayyidul ashhur, penghulu dari semua bulan. Nah, kita bersyukur berada di pimpinannya bulan hari. Nah, di bulan Ramadan ini kita akan bertemu berapa kali sholat subuh kita? Hitung aja. Di bulan Ramadannya maksud saya, ada yang barangkali subuhnya 30 kali selama Ramadan, ada yang subuhnya 29. Sekarang ini kelihatan tengok. Yang kedua, berapa kali kita Jumat? Ramadan tahun ini berapa kali? Ustaz ini bicara gini mau lebaran. Selama lebaran tenang aja. Ke lebaran baik. Insya Allah 4 kali ketemu. Mudah-mudahan semua ketemu 4 kali Ramadan. 4 Yang berikutnya 4 Jumat. Ramadan tahun ini berapa kali? Mau 2 kali? Mau? Boleh. Insya Allah setiap hari Ramadan kita. Nanti apa? Habis bulan Ramadan, tanggal 1 Syawal sudah berhenti dulu. Tanggal 2 mulai lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Insya Allah setahun bersama Ramadan kita. Supaya lulus hidup ini, hari-hari gak pernah lepas dari Ramadan sebenarnya. Roman-romannya kita ini gak lulus. Berapa kali kita Ramadan? Hitung aja. Katakanlah kita hitung sendiri. Kita kemarin balik, bukan mau balik aja. Bukan mau balik, kamu balik barangkali ya Ustaz Pak juga udah mau balik lagi kali ya. Balik ke berapa? Gak tahu. Mau balik, ini balik kita katakanlah rata-rata umur 15 tahun. 15 tahun. 15. Sekarang umur berapa? 75. Ya nggak apa-apa, 75. 75 diambil 15. Berapa tahun? Puasa Ramadan kita? Dan 60. Ada yang udah 60 kali sejak balik umur 15 tahun, ada yang umur 75 di sini. Enggak ada. Alhamdulillah remaja semua ini. Alhamdulillah, insyaallah alhamdulillah. Saya dalam hitungan Komariah ini dan 66 tahun, 66 tahun dalam hitungan Komariahnya. Kalau Samsianya baru 64. Jadi berarti sudah mengalami 66 kali Ramadan sejak kecil. Diambil 15. Saya lulusnya Ramadan saya. Dari ucapan kita, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bisa jadi kita belum lulus, Pak. Mari kita introspeksi diri. Nah, jalan-jalan yang menyelamatkan itu adalah jalan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan-jalan yang mencelakakan adalah al-maghdub dan dhalin. Itu sebenarnya inti. Kanan dan kiri. Kanan dan kiri. Mudah-mudahan kita belum tentu Pak ketemu Ramadan teman, belum tentu. Bisa jadi Bapak udah pulang semua ke akhirat, saya belakangan. Bisa apa? Atau sebaliknya saya belakangan Bapak duluan, Ibu. Belum tentu Pak, belum tentu. Manfaatkan Ramadan tahun ini. Belum tentu kita sampai lagi nanti. Manfaatkan. Tunjukkan bahwa saya posisi sebelah kanan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Contohkan. Di kitab yang kedua ini, Masya Allah luar biasa. Ini kitab namanya kitab Nasaihul Ibad. Ini kitab yang cukup populer di pesantren tradisional. Kitab ini simpel, murah banget, tapi isinya dalam sekali. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, di dalam kitab ini dijelaskan luar biasa bagaimana posisi kita sebagai hamba-hamba Allah yang dapat nasihat. Bapak Ibu, ada hadis yang dahsyat sekali. Kalau hadis ini kita amalkan, insya Allah Bapak itu orang yang mulia di dunia dan mulia di akhirat. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mengamalkan hadis ini, kita orang yang hina di dunia, hina di akhirat. Enakan mulia, enakan
Kemungkinan. Ini bukan pertanyaan, Pak. Ini adalah ngetes saja. Pak Ibu ya saya berkata. Lihat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi, alaikum senantiasa kamu untuk siddiq, jujur. Tahu jujur Pak? Tahu jujur? Ini berapa Pak? Ini berapa? Benar ini Pak? Benar? Ini berapa Pak? Bu, berapa? 5,1 berapa Pak? 6. Anggar 600 kayaknya Pak. Ditambah 0 Pak. Apa sih artinya 0? Kalau ya? Hati-hati Pak. Tulisannya 6, berubah jadi 600 atau 6.000. Hati-hati. Biasakan kamu jujur. Ibu dikasih uang belanja sama suami berapa Bu? Berapa Bu? Jangan dikasih 1 juta, ya, buat beli bakso macam-macam sampai 700, belanjanya cuma 300. Bapak dah habis Pak uangnya. Hati-hati. Alaikum bisidqi, biasakan kamu jujur. Kepada siapa nih anjurannya? Kepada kita semua. Baik orang awam, kiai, ustaz, rakyat biasa, atau juga pimpinan KPU, Bawaslu dan lain-lain. Semua itu naik. Alaikum bisidqi, senantiasa kamu jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birr. Karena jujur itu mengantarkan kamu kepada kebaikan. Kebaikan diri kita, kebaikan keluarga kita, kebaikan masyarakat kita, kebaikan negara. Fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya al-birra, kebaikan itu mengantarkan kepada surga. Kali di rumah bapak jujur, ibu jujur, anak jujur, masa surga di rumah. Tapi kalau di rumah bapaknya borong, ibunya borong, anaknya juga sambil mawon, aduh bahaya ini. Pak Ibu yang saya punya, catanya, mendingan bapak yang bohong, anak yang jujur, atau anak yang bohong, bapak yang jujur, pilih yang mana? Kalau mendingan mana? Kalau anak bohong masih bisa diberesin, tapi kalau orang tua yang suka borong, aduh repot. Urusan lain. Mendingan rakyat yang borong atau presiden yang borong? Saya jangan bilang banyak. Kalau dulu Pak Rasul paling jujur, terjujur, ya Pak ya. Maka rakyatnya kaum Madinah jujur Pak, banyak banget. Begitu pun digantikan Nabi oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu. Mereka adalah tokoh-tokoh orang yang jujur. Rakyatnya ini sistem Pak, sistem. Orang bohong itu malu Pak. Sekarang kalau jujur malu nggak? Karena malu Pak kalau jujur malah sekarang ini. Begitu. Membuat surga nyaman, hidup adil. Jangankan di akhirat, di dunia tidak enak kalau jujur itu. Fa inna sidqa yahdi, fa innal birra yahdi ila jannah. Wa ma yazalu rajul yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan selama-lamanya seseorang itu berbuat jujur dan melestarikan kejujurannya, maka Allah mencatatnya ini adalah orang yang siddiq. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang siddiq sampai akhir hayat kita, insya Allah husnul khatimah. Yang kedua, wa iyyakum wal kadhiba, hindarkan kamu dari perbuatan dusta, bohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, sebab dusta itu mengakibatkan keburukan, kejahatan, kesemrautan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan fujur menyebabkan neraka.
Wa ma yazalur rajul yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Maaf, ini kalimatnya bukan kadiban, tapi kadzaban. Apa bedanya antara kadib dengan kadzab? Apa bedanya? Apalagi kadu. Kalau kadib pembohong, kalau kadzab rajanya bohong, karena doyannya bohong. Nah, seseorang yang senantiasakan bohong dan dilestarikan terus kebohongannya sampai Allah catat orang ini adalah al-kadzab. Kalau kadzib bisa jadi cuma sekali bohong, terpaksa itu. Tapi kalau yang namanya kadzab memang sudah doyannya, profesinya. Kalau ini terjadi suul khotimah. Barangkali itu gambarannya Pak. Mudah-mudahan bulan puasa kita dilatih. Nggak ada orang pun kita tetap berpuasa, nggak makan, nggak minum. Itu bagus puasanya. Tapi bisa jadi orang yang puasanya mah benar, nggak makan, nggak minum di siang hari, meskipun orang nggak tahu, tapi begitu ngitung salah lagi. Ini kira-kira lurus gak puasanya Pak? Lurus gak puasanya? Nabi yang bilang Pak, bukan saya. Kamin sha'imin, berapa banyak orang yang berpuasa, orang yang shaum, laisa lahu min siyamihi, tidak ada manfaatnya dari puasanya sedikit pun. Gak ada. Cuman hafal yang haus. Illa kecuali apa? Kamin sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas, kecuali cuman lapar dan dahaga. Kasihan Pak, kalau diri kita itu puasa tapi cuma dicatatnya lapar dan haus. Kasihan diri kita. Kasihani keluarga kita. Kasihani siapapun dia rajin puasa tapi pembohong. Kasihan. Di sana di akhirat, ya Allah, saya kan Senin Kamis puasa terus, bahkan Nabi Daud saya puasa. Bohong kamu. Mau? Mendingan gak puasa sekalian. Ibu bapak yang Allah muliakan, sudah hampir jam 6, ini 8 menit lagi. Mungkin ada tambahan atau kekurangan yang saya sampaikan bisa dilengkapi, atau mungkin ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustaz Keji Ahmad Nawawi MA atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua dan menambahkan rasa cinta dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jika dari jamaah ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, kita jujur aja, tidak semua kita yang sudah tadi 55 tahun tadi, atau dari dia mengerti mengenai sholat, tidak mengerti apa yang dibacakan di dalam Al-Fatihah, ya kan Pak? Nah ini saya tidak menyinggung saya, tapi seandainya di dalam sholat imam membaca Al-Fatihah, kita menghayati artinya, kita sudah tahu itu bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Ada lagi Bapak Ibu bisa bertanya atau menjawab pertanyaan beliau? Cukup Pak? Beliau Pak Haji apa? Pak Haji apa namanya? Bapak siapa namanya Pak? Pak Kusa. Pak Kusa. Pak Kusa. Terima kasih Bapak.
pertama, Fatihah itu wajib dibaca, rukun sholat. La sholata liman lam taqra bi Fatihatil kitab. Tidaklah sholat orang yang tidak membaca Fatihatul kitab. Sabun minal masanya minal Quran. 7 ayat yang diulang-ulang dalam Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin sampai dengan baladhi. Itu juga. Jadi sekian perkara. Karena sering dibaca, maka yang pertama kami anjurkan pelajari tajwid, bacaan yang tepat, baik pakar dulu, pengeluaran hurufnya Pak, Ibu. Yang kedua tentang panjang dan pendeknya kemana, 2 harokat kan, atau sekian harokat kan. Kemudian hukum tasdidnya ini ditekan apa enggak? Tambah lagi, ini betulnya kalaupun salah, kesalahan kata tapi tetap salah. Namanya gunahnya misalnya. Kapan digunakan, mana tidak. Dan apalagi setelah itu, mudah-mudahan kalau udah bagus tajwidnya bagi anak-anak kita terutama, silakan ada akor atau irama, ada di harga, ada ros, bayati, hawa, dan lain-lain. Itu menarik kan? Lebih indah baca. Itu diresapi. Lebih bagus lagi pelajari isi kandungan. Kata per kata kita tahu. Lalu pertanyaannya bagaimana kita ada imam sedang sholat, kita menghayati isi kandungannya luar biasa. Itu yang terbaik. Gampangkah? Gampang. Saya mengajarkan teman-teman baca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah itu pujian. Hamdu itu pujian. Kok pakai al? Itu pakai isim ma'rif. Berarti apa? Pujiannya tertentu. Tidak sekedar memuji, menyanyi. Ditususkan kepada siapa? Lillahi, bagi Allah, untuk Allah. Sehingga ini tanda syukur. Apapun yang terjadi, ucapkan alhamdulillah. Kepleset Pak, kepleset. Lagi jalan bacanya apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Sampai musibah yang kita nggak mau juga tetap alhamdulillah. Tambah lagi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat duit Pak. Bilangnya apa? Dapat duit Pak. Alhamdulillah kan? Tergantung. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal. Begini, dapat duit Pak 10 miliar atau 1 miliar. Tapi dalam rangka menggagalkan sesuatu yang baik. Maksudnya dapat uang sokong, uang sokong. Itu rezeki. Itu musibah berat Pak sebenarnya. Betul Pak? Jadi gak selamanya dapat duit itu baik. Tergantung duit yang mana. Betul Pak? Pernah satu ketika kemarin Pak, bulan Rajab kemarin, pas 17 Rajab, 27 Rajab, saya diundang ke Puncak di Cisarua, acara Isra Mi'raj. Ada 3 yang saya bersyukur sampai di sana. Pulang jam 2 malam Pak. Pertama begitu datang disambut sama Wakil Menteri. Pulang saya ketika selesai ceramah saya ke toilet karena kepengen pipis. Begitu di kamar mandi saya dengar sedang foto-foto bahkan videoan pakai takbir segala. Alhamdulillah saya nggak foto wajah saya. Yang kedua mau makan Pak, ketinggalan kita. Nasi kehabisan. Alhamdulillah. Habis nasi tinggal dikit, seucap.
tukang transport. Merenung saya terima, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan saya. Sampai di sana Pak, saya kejebak. Ternyata kampanye apa di sana. Tapi akhirnya saya ketahui itu Isra. Alhamdulillah, saya nggak ingin yang saya makan itu ada sesuatu yang subhan atau haram. Jadi gitu kalau saya. Ya, tapi kalau rezeki yang baik kita ucapkan alhamdulillah. Kita renungkan Pak, Allahu Akbar. Sampai begini Pak. Pak, bisa nggak menggerakkan tangan coba Pak? Sekarang Pak. Coba Pak. Allahu Akbar. Bisa? Bisa nggak? Coba, tak usah menyakiti audio Pak. Cantengan, kau cantengan. Bisa nggak begini? Nggak bisa begini Pak. Sakit banget Pak. Baru cantengan Pak. Asam urat. Bisa nggak? Tolong. Masya Allah, nikmat yang Allah berikan. Bagi ayy ala ya Rabbikuma Allahu Akbar. Masih juga bisa menyebutkan Allah. Alhamdulillah, banyak banget Pak. Renungkan Allah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Masya Allah. Renungkan sampai waladhdallin. Insyaallah kita sholat kita gitu khusyuk. Terima kasih Pak. Ustaz Malik sudah hampir zuhur gimana? Saya janji sebelum zuhur sudah selesai. Mudah kita ketemu lagi Pak ya, Ramadan tahun depan Pak ya. Insyaallah sebelum Ramadan tahun depan yang penting mudah-mudahan sampai Idul Fitri. Idul Fitri mudah-mudahan lulus Ramadan kita. Ya, kita hanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita menolak ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Urusan kiri itu rumit Pak. Lihat aja, rumit Pak, rumit. Jangan pernah ke kelompok kiri. Jangan pernah menggunakan selain Islam. Ini ke Islam jadi mudah hidup ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah selesai dengan kajian pada kuliah subuh pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan kepada jemaah. Sebelum kita tutup kajian pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah.